Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mary Ayusari. Di sini saya akan menjelaskan mengapa pendidikan di Indonesia mengalami keterpurukan. Apakah kalian tahu, pendidikan di Indonesia ini peringkat 12 dari 12 negara yang ada di Asia. Mengapa demikian? Hal itu dikarenakan oleh beberapa faktor. Faktor yang pertama yaitu karena luasnya wilayah Indonesia. Karena luasnya wilayah Indonesia menyebabkan daerah-daerah pelosok tidak mendapatkan akses pendidikan yang sama dengan daerah-daerah yang dekat dengan perkotaan. Sehingga solusinya yang didapatkan itu, pemerintah harus dapat meningkatkan sarana prasarana yang ada di pendidikan, dan juga pemerintah harus lebih memperhatikan tentang pendidikan yang ada di daerah-daerah pelosok, serta pemerintah telah mengadakan program yang bernama GGD atau Guru Garis Depan. Guru Garis Depan ini mengadakan guru-guru muda untuk mengajar di daerah pelosok, yang nantinya akan diangkat menjadi PNS, dan rata-rata gajinya itu 8 juta sampai 6 juta per bulannya. Selain itu, faktor yang kedua yaitu karena kurangnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya pendidikan. Masyarakat yang ada di daerah pelosok menganggap pendidikan itu hanyalah sebuah hal yang membuang-buang waktu dan juga membuang-buang pendidikan, karena mereka tidak percaya bahwa pendidikan itu gratis. Hal ini dapat diatasi dengan sosialisasi tentang pendidikan yang ada di daerah-daerah pelosok, yang nantinya juga masyarakat tersebut dijelaskan bagaimana proses pendidikan dan bagaimana pentingnya pendidikan, fungsi pendidikan bagi bangsa ke depannya. Faktor yang ketiga yaitu tidak meratanya pendidikan di Indonesia. Hal ini dikarenakan pendidikan di Indonesia itu mengalami kesenjangan. Oleh karena itu, pemerintah mengadakan kebijakan sistem zonasi. Sistem zonasi ini seperti peserta didik disekolahkan di daerah atau di dekat rumahnya, seperti itu. Solusi yang dapat dilakukan yang kedua itu juga pemerintah harus lebih memperhatikan lagi tentang pendidikan yang ada di Indonesia. Sedangkan faktor yang keempat yaitu rasa malas. Pendidikan di Indonesia ini peserta didiknya sering merasakan malas, karena malas itu memang sudah menjadi kebiasaan di negara Indonesia, tapi hal itu dapat dihilangkan dengan cara pemerintah membenahi sarana prasarana yang ada di Indonesia, sehingga peserta didik merasa nyaman dan peserta didik dapat melaksanakan pendidikan dengan layak dan juga pendidikan dengan hikmat, seperti itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.